Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada sore yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang adab qada'il hajah, yaitu ada adab buang hajat, adab-adab buang hajat. Qala Syekh Hafizahullah taala, inna qada'al hajati min baulin aw gha'itin huwa minal ahwali allati la yanfakku anha insan. Sesungguhnya buang hajat, baik itu baul, kencing, atau gha'id atau tinja, huwa minal ahwali allati la yanfakku anha insan, termasuk di antara keadaan yang tidak pernah manusia terlepas darinya. Ya, selama manusia hidup pasti dia membutuhkan ya buang air besar maupun buang air kecil ya. Wal aqilu man harasa ala an la yafuta ala nafsihi al-fursata ya liqtinabi al-'adah allati la budda minha. Orang yang berakil itu adalah orang yang berusaha supaya tidak ada kesempatan yang lewat begitu saja atas dirinya, liqtinabi al-'adah allati la budda minha, untuk mempergunakan kebiasaan yang dia mesti lakukan. Maksudnya orang yang berakal itu adalah orang yang berusaha mempergunakan ya kesempatan untuk memperoleh pahala melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Ya, buang air besar, buang air kecil itu adalah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, orang yang berakal adalah orang yang berusaha untuk memperoleh pahala dari kebiasaan yang dia lakukan ini. Ya. Wa tahwiliha ila fursatin li'tinabil ajar, dan mengubahnya menjadi kesempatan untuk memperoleh pahala. Bal aqul, bahkan saya katakan tahwiliha ila ibadah. Bahkan kebiasaan ini buang air besar, buang air kecil tidak hanya bisa dipergunakan oleh orang yang berakal untuk mendapatkan pahala. Bal aqul, bahkan kata Syekh, saya tegaskan tahwilha ila ibadah, bisa diubah kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi ibadah. Wa zalika iza huwa ta'addaba bi adabil Islam, yaitu apabila seseorang beradab dengan adab-adab Islam allati syara'aha Allah taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama manusia hidup pasti dia membutuhkan ya untuk buang air besar maupun buang air kecil. Nah, kesempatan ini buang air besar, buang air kecil, orang yang berakal, orang yang cerdas mesti mempergunakan kesempatan ini untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti mengubah yang namanya kebiasaan ini buang air besar, buang air kecil. Dia ubah kebiasaan itu menjadi kesempatan untuk mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang bisa mendapatkan pahala ya dengan melakukan buang air besar, buang air kecil? Ketika dia menjaga adab-adab, mengaplikasikan dan melaksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Islam ketika seseorang ya buang hajat. Wa min hadzal adab, di antara adab-adab ini, al-adabul awal, adab yang pertama, istihdaru niyatin hasanatin liqada'il hajah, menghadirkan niat yang baik untuk buang hajat. Wa qad yastagribul ba'du hadza, ya sebagian orang merasa aneh terhadap hal ini, menghadirkan niat yang baik ketika mau buang hajat. Sebagian orang merasa aneh terhadap hal ini, lakinahu amrun mumkinun wa yasir, tapi dia merupakan suatu masalah yang memungkinkan dan mudah. Fal adatu iza uhsinat fiha niyyatu, karena kebiasaan jika niatnya adalah niat yang baik, walazima fa'iluha adaba asy-syariah, dan pelakunya senantiasa melazimi adab-adab yang diajarkan oleh syariat, tahawwalat ila ibadah, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Ya, jadi menghadirkan ya niat yang baik ketika buang hajat ya itu adalah suatu hal yang memungkinkan dan mudah ya. Dan kebiasaan jika diniatkan dengan niat yang baik ya, buang air besar, buang air kecil atau buang air besar itu adalah sesuatu yang biasa, yang ada, yang kebiasaan ya, itu bisa berubah menjadi pahala ya kalau kita menerapkan di dalam adab, menerapkan dalam buang hajat ini adab-adab syariah ya, adab-adab yang diajarkan oleh syariah. Ya, walazima fa'iluha adab syariah, dan pelakunya melazimi, maksudnya membiasakan mengerjakan adab-adab yang diajarkan oleh syariat, tahawwalat ila ibadah, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Wa minal ma'lum anna al-insana idza kana jalisan lil baul aw lil gha'id aw nahwi dzalik, dan sesuatu yang sudah dimaklumi
bahwa jika seorang manusia dia duduk untuk buang air kecil atau buang air besar, atau nahwi zalik atau yang sejenisnya, fa innahu la yash'ur birraha, maka dia tidak akan merasakan ar-raha, ya, yaitu apa? Kenyamanan. Ya. Wala yastati'u an yurakkiza zihnahu. Maksudnya ini, wa minal ma'lum anna al-insan idza kana jalisan lil bawl aw lil ghaib aw nahwi zalik fa innahu la yash'ur birraha. Dan sudah dimaklumi bahwa jika manusia duduk untuk kencing atau untuk ini. Wa minal ma'lum anna al-insan idza kana habisan. Dan suatu hal yang sudah dimaklumi bahwa manusia itu kalau dia menahan habis, ya, bukan jalisan, idza kana habisan lil bawl, apabila dia menahan kencing atau ya tinja atau nahwi zalik atau yang sejenisnya, fa innahu la yashkuru birraha, maka dia tidak akan merasakan kenyamanan. Wala yastati'u an yurakkiza zihnahu fi syai', dia tidak bisa memfokuskan otaknya untuk memikirkan sesuatu. Bal waqad la yastati'u an yaf'ala syai'a, bahkan terkadang dia tidak bisa melakukan apapun. Lakinnahu idza stafragha ma fi jawfihi, tapi kalau dia sudah kosongkan apa yang ada dalam perutnya, wa sya'ara birraha, dia merasakan kenyamanan, istata'a an yaquma bil ibadah duna a'iqin aw syagilin, maka dia akan bisa melakukan ibadah tanpa rintangan dan tanpa hal yang menyibukkannya. Ya, jadi kalau orang ya menahan kencingnya atau tinjanya dalam perutnya, maka dia tidak akan merasakan kenyamanan sama sekali. Dia tidak akan bisa fokus memikirkan sesuatu, bahkan dia tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau sudah dia keluarkan apa yang ada dalam perutnya, dia akan merasakan kenyamanan. Dia bisa melakukan ibadah tanpa ada ya halangan, tanpa ada yang menyibukkannya. Adif ila zalika annahu idza lam yastafrigh ma fi batnihi. Tambahkan lagi, jika dia tidak mengosongkan apa yang ada dalam perutnya, faqad yusibuhu azan aw su'un, maka bisa saja dia ditimpa oleh sesuatu yang menyakitkan ataupun suatu keburukan. Kalau orang tidak keluarkan ya kencing atau tinja yang ada dalam perutnya, maka dia bisa saja menderita suatu gangguan ataupun menderita suatu hal yang buruk, ya. Wa huwa mutalabun alla yadurra bi nafsihi, sedangkan dia dituntut untuk tidak membahayakan dirinya. Fayanwi bi qada'i hajatihi at-takhallusa mimma yadurruhu baqa'uhu fi jawfihi. Maka dengan buang hajatnya dia berniat untuk membebaskan diri dari apa yang kalau dibiarkan membahayakannya, apa yang jika dibiarkan dalam perutnya membahayakan orang tersebut. Wa tasfiyata zihnihi li islahi ibadatihi li rabbih, dan untuk membersihkan atau membersihkan otaknya, memfokuskan otaknya untuk memperbaiki ibadahnya kepada Tuhannya. Fa hakaza takunu niyatul hasanatu fi qada'il hajah. Demikianlah niat yang baik dalam qada'ul hajah. Jadi adab buang hajat yang pertama adalah menghadirkan niat yang baik, ya. Menghadirkan niat yang baik ketika orang buang hajat, ketika dia BAB atau BAK, dia menghadirkan niat yang baik. Sebagian orang mungkin merasa aneh terhadap hal ini. Apa maksudnya menghadirkan niat yang baik dalam buang hajat, ya? Maksudnya adalah ketika dia buang hajat, maka dia niatkan kebiasaan ini, buang hajat ini, dia niatkan ya niat yang baik di dalamnya. Dia niatkan dengan mengeluarkan ya kotoran, kencing atau tinja dari dalam perutnya, dia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kenyamanan, dia merasakan ya ketentraman dalam perutnya. Dan dia niatkan ketika dia buang hajat, dia niatkan supaya bebas dari hal yang bisa berpotensi mengganggu dia, menyakiti dia kalau ditahan dalam perutnya. Nah, itu adab buang hajat yang pertama. Niatkan niat yang baik ketika buang hajatnya. Al-adab tsani, adab buang hajat yang kedua, al-bahsu an makanin ba'idin 'anil nas, mencari tempat yang jauh dari manusia. Mencari tempat yang jauh dari manusia. Wa hadza fi hali ma idza kana al-insanu yaqdi hajatahu fi ardi fada, ya, atau fi ardin fada. Ya, mencari tempat yang jauh dari pandangan manusia, dan ini adalah dalam keadaan ketika seseorang buang hajat ya di tempat yang terbuka, ya, di padang pasir yang luas misalnya, atau di tanah lapang yang luas. Kalau dalam keadaan seperti itu, maka seseorang ya dituntut untuk mencari tempat yang jauh untuk buang hajatnya, jangan dekat manusia, ya. Fayabta'idu bihaitsu la yarahu ahadun, dia menjauh sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya.
Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana iza zahabal mazhaba ab'ada. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pergi ke suatu tempat, yaitu tempat buang hajat, ab'ada, maka beliau pergi menjauh. Wa kadzalika jaa anhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula datang dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana iza arada al hajata ab'ada, bahwa beliau kalau ingin buang hajat maka beliau menjauh. Jadi ketika seseorang ingin buang hajat di tempat yang terbuka, maka hendaklah dia mencari tempat yang jauh, sekira-kira tidak dilihat lagi oleh orang yang ada di sekitar dia. Ya, sebagaimana Nabi SAW kalau beliau ingin buang hajat, beliau pergi ke tempat yang jauh, tempat yang tidak dilihat lagi oleh seseorang. Ya. Lakin iza utiyal khala'u fil bunyan awil marahidu dauratul miyahi al mabniyatu fil buyuti aw fil masajidi aw fil hadaiqi wat turuqati aw fil marafiqil 'ammati fala hajata limithli zalik. Tapi kalau yang didatangi adalah WC di dalam bangunan, ail marahid artinya WC, dauratul miyah atau ya kamar kecil, al mabniyah fil buyut yang dibangun di rumah-rumah atau di masjid-masjid atau di taman-taman atau di jalan-jalan atau di fasilitas-fasilitas umum, fala hajata limithli zalik, maka tidak diperlukan lagi. Jadi kalau kita buang hajat ya di tempat yang terbuka, maka kita menjauh dari orang. Tapi kalau buang hajat di tempat yang permanen seperti WC atau toilet yang dibangun di dalam rumah atau di masjid-masjid atau di taman-taman atau di jalan-jalan atau di fasilitas-fasilitas umum, maka tidak perlu pergi menjauh. Ya. Jadi ada buang hajat yang kedua adalah mencari tempat yang jauh untuk buang hajat dari pandangan manusia kalau di tempat terbuka. Tapi kalau buang hajat di tempat yang tertutup, ya cukup masuk ke dalam toilet kemudian kunci pintunya. Ya. Al-adabu tsalisu, ada buang hajat yang ketiga, al-bahsu an satirin yasturuhu inda qada'i hajatihi, mencari sesuatu yang bisa menutupinya ketika dia buang hajat, mencari sesuatu yang bisa menutupinya ketika dia buang hajat. Wa hadza kadzalika law yaqdi hajatahu fi makanin maksyufin. Ya, ini juga berlaku ketika dia buang hajat di tempat yang terbuka, mencari sesuatu yang bisa menutupinya, dia menjauh dari manusia dan juga mencari sesuatu yang bisa menutupi dirinya ketika buang hajat. Ya. Fa innahu yabhasu an satirin yastatiru bihi. Dia berusaha mencari sesuatu yang bisa menutupi untuk menutupi dirinya ketika buang hajat. Kajidari seperti dinding, tembok, atau haitinaklin atau pagar kebun kurma, ya. Au nahwi zalik ataupun sejenisnya. Ya, dinding bangunan yang tidak dipakai oleh manusia misalnya. Ya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW kana ahabbu mastatara bihi lihajati hadafun. Sesungguhnya Nabi SAW yang beliau sukai untuk menutupi auratnya ketika buang hajat adalah hadafun. Hadaf artinya adalah tempat yang tinggi, mungkin tembok atau gundukan pasir yang tinggi yang tidak terlihat oleh orang. Au haishu nakhlin ataupun kebun kurma, ya. Kebun kurma, kurmanya rapat di mana orang tidak melihatnya, ya, itu beliau jadikan sebagai yang menutupi diri beliau ketika buang hajat. Wazalika hatta la yata'arrad al-insanu li an yarahu ahadun wa huwa ala hajatihi. Sehingga seseorang tidak dilihat oleh orang lain ketika dia buang hajat. Jadi ketika orang buang hajat di tempat yang terbuka, pertama dia menjauh dari pandangan mata manusia, yang kedua dia cari sesuatu yang bisa menutupi dirinya. Mungkin itu adalah bukit yang kecil ataupun dinding, ya, pagar tanaman misalnya, ya. Untuk apa? Supaya dia tidak terlihat auratnya ketika buang hajat, ya. Jadi ada buang hajat yang ketiga adalah mencari sesuatu yang bisa menutupi diri ketika buang hajat. Al-adabur rabi', ada buang hajat yang keempat, ikhtiyaru makanin munasibin liqada'il hajah, mencari tempat yang sesuai untuk buang hajat. Ada buang hajat yang keempat adalah mencari tempat yang sesuai ketika untuk buang hajat, mencari tempat yang sesuai untuk buang hajat. Wa khususan litabawul, khususnya untuk kencing. Li'anal insana qad yartaddu rasyashu baulihi alaihi. Karena seseorang terkadang percikan kencingnya kembali kepadanya, ya, nyiprat kepada orang tersebut. Wa khususan iza kanatil ardu salbatan, khususnya kalau tanah tempat dia kencing itu keras. Kalau orang kencing di tempat yang keras, maka air kencingnya bisa memercik kembali kepada pakaiannya, ya. Jadi orang harus cari tempat yang pas untuk buang hajat.
Lidzalika yara ba'dul ulama, oleh sebab itu sebagian ulama berpendapat annahu yakhtaru ardan rakhwatan, bahwa ketika buang air maka hendaklah dia mencari ardan rakhwa, yaitu tanah yang lembek, yang lunak, ya, supaya air kencing tidak memercik kepada seseorang yang kencing tersebut. Wa idza kanat salbatan fa innahu yahfiru fiha juz'an saghiran bi'udin aw nahwihi. Kalau dia kencing di tempat yang keras, di tanah yang keras, maka hendaknya dia gali, ya, lubang kecil dengan ranting kayu atau sejenisnya, ya, supaya dia bisa kencing di sana. Wa idza kana al-insanu fi mirhadin fil bunyan falyahzar minal bauli qa'iman. Kalau seseorang berada di WC yang dibuat di sebuah bangunan, falyahzar minal bauli qa'iman, maka hendaklah dia berhati-hati dari kencing berdiri. Lianna rasyashal bauli la budda an yartadda alaihi, karena percikan kencing itu pasti kembali kepada dia, pasti mengenai dia. Wa hadza amrun khatirun kama sayati insyaallah fil adab tsaniya asyar. Dan ini adalah hal yang berbahaya sebagaimana akan diterangkan dalam adab yang ke-12. Jadi ketika orang buang, ya, air, terutama buang air kecil, maka hendaklah dia cari, ya, tempat yang sesuai untuk buang air kecil, ya, supaya percikan kencing itu tidak mengenai dirinya, ya, tidak mengenai pakaiannya, celananya. Ya, kalau dia kencing di tanah maka jangan di tanah yang keras, tapi di tanah yang lembek, yang lunak, sehingga air kencing tidak mengenai dirinya. Ya, kalau dia tetap mau kencing di tempat yang di tanah yang keras, dia lubangi sedikit, ya, dengan ranting kayu, lalu dia kencing di sana supaya kencingnya tidak memercik ke dirinya, ya. Dan kalau seorang kencing di toilet yang berada dalam bangunan, maka dia berhati-hati menjauhi kencing berdiri, karena kalau kencing berdiri, ya, bisa saja percikannya kembali ke diri orang tersebut, dan ini sangat berbahaya karena bisa membuat pakaian jadi najis, dan kalau dipakai sholatnya tidak sah karena pakaiannya najis, ya. Jadi adab yang keempat dari adab-adab buang hajat adalah memilih tempat yang sesuai, yang pas untuk buang hajat. Al-adabul khamis, adab yang kelima, ijtinabul amakini al-manhi an qada'il hajati fiha, menjauhi tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat di sana, menjauhi tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat di sana. Famin hazil amakin, di antara tempat-tempat yang dilarang kita buang hajat di situ, al-makanul ladzi yastazillu fihi an-nasu min harri syamsi wa qari'ati tariq, tempat yang dipergunakan oleh orang untuk berlindung dari panasnya matahari. Ada tempat yang dipergunakan oleh orang untuk berlindung dari panasnya matahari, itu tidak boleh dipakai untuk buang air, ya. Wa qari'ati tariq, juga tengah jalan, ya, bagian tengah jalan, ada jalan yang dilewati oleh orang, jangan kencing di tengah-tengah jalan, ya. Wa qari'ati tariq haitsu yasirun nas, tengah jalan tidak boleh digunakan untuk kencing, ya. Haitsu yasirun nas, karena manusia berjalan di jalan tersebut. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ittaqul la'inain, jauhi oleh kalian dua yang menyebabkan orang melaknat. Jauhi oleh kalian dua perbuatan yang menyebabkan pelakunya dimohonkan laknat oleh orang lain. Qila wa man la'inat, dikatakan kepada Rasulullah, apa dua perbuatan yang menyebabkan pelakunya dimohonkan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Qala, beliau bersabda, allazi yatakhalla fi tariqin nasi aw zillihim, yaitu orang yang buang hajatnya, buang tinjanya, ya, fi tariqin nas, di jalan yang dilewati oleh orang, aw zillihim, atau di tempat mereka berteduh. Jadi kalau ada tempat, ya, orang berteduh di halte misalnya, tempat itu dipergunakan oleh orang untuk berteduh ketika panas ataupun ketika kehujanan, maka jangan buang hajat di situ, ya. Waqad taqaddamal kalamu fi adabit tariq, pembahasan tentang ini sudah diterangkan dalam adab-adab tentang jalannya. Wa kama annal makana allazi yastazillu fihi an-nasu min asy-syamsi la yajuzu qada'ul hajati fihi, fakadzalika al-makanu allazi yajlisu an-nasu fihi fi bardi asy-syita likay ya'ridu ajsadahum lidif'i asy-syams fa hukmuha wahidun. Sebagaimana, ya, tidak boleh, ya, buang hajat di tempat yang dipergunakan oleh orang untuk berteduh dari panasnya matahari, sebagaimana tidak boleh buang hajat baik kencing ataupun, ya, berak di tempat, ya, orang berteduh dari panasnya matahari,
Fakadzalikal makanu allazi yajlisun nasu fihi. Demikian pula tidak boleh kencing atau berak di tempat manusia duduk untuk menghangatkan tubuh mereka dengan panas matahari, ya. Jadi ada tempat di mana orang duduk biasanya di musim dingin untuk menghangatkan tubuh mereka dengan cahaya matahari, maka tidak boleh buang hajat di tempat tersebut, ya. Wa hukmuha wahidun, maka hukumnya satu. Maksudnya tidak boleh buang hajat baik buang air besar maupun buang air kecil di tempat manusia berteduh. Tidak boleh juga buang air besar atau buang air kecil di tempat manusia duduk untuk menghangatkan diri mereka dengan cahaya matahari, ya. Baik. Li'anna allazi yaqdi hajatahu fi hadhihi al-amakin yahrimun nasa min fursatil istifadati minha bitakzirihi laha. Karena orang yang membuang hajat di tempat-tempat ini, tempat berteduh ataupun tempat menghangatkan tubuh, ya, dengan cahaya matahari, kenapa dilarang? Karena berarti kita menghalangi manusia untuk mendapatkan manfaat dari tempat tersebut, ya, bitakzirihi laha, dengan mengotorinya. Wa hadza iza'un lil muslimin bighairi haqqin wa huwa muharram. Dan ini merupakan tindakan menyakiti kaum muslimin dengan alasan yang tidak benar, wa huwa muharramun, dan itu diharamkan. Jadi tidak boleh buang air besar atau buang air kecil di tempat orang berteduh, ya, dari panasnya matahari. Tidak boleh juga buang air besar atau buang air kecil di tempat orang berjemur, ya. Ada tempat orang berjemur, orang-orang tua yang yang membiasakan diri berjemur di pagi hari misalnya. Ada tempat mereka berjemur, jangan berak di situ, jangan buang air kecil di situ, karena mengganggu orang untuk memanfaatkan tempat tersebut, ya. Jadi tidak boleh buang hajat di tempat yang dipergunakan oleh orang, ya, seperti tempat berteduh ataupun tempat menghangatkan diri dari cahaya matahari. Wa kadzalika la yaqdi hajatahu inda mawaridil miyah allati yartaduha an-nas li syurbi wa suqya. Demikian pula li syurbi wa suqi, ya. Demikian pula tidak boleh buang hajat di sumber air yang didatangi oleh orang untuk minum dan mengambil air minum. Nah, kalau ada mata air misalnya, jangan berak di mata air, ya. Kal amakinil lati fiha barradatu miyahin au abar, seperti tempat-tempat yang ada pendingin airnya, au abar ataupun sumurnya, au nahwi zalik atau sejenisnya. Jadi kalau ada tempat-tempat yang menjadi sumber air manusia, ya, maka tidak boleh datang ke sana kemudian buang air kecil atau buang air besar di situ, ya. Kenapa? Li'annahu yu'zihim bidzalika, karena berarti menyakiti mereka dengan perbuatan demikian. Wa qad yal'anuna fa'ilahu, dan mungkin mereka akan melaknat pelakunya. Ya, kita mau ngambil air, ternyata di situ ada tinja, kemudian terinjak, maka orang yang melakukannya mungkin disumpahi oleh orang yang datang ke sana, ya. Walihaza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, ittaqul mala'ina as-salas, jauhilah oleh kalian, kata Rasulullah, 3 perkara yang mendatangkan laknat. Al-barazu fil mawarid, yaitu buang air besar di sumber air, wa qari'atit tariq, buang air besar di tengah jalan, wazil, dan buang air besar di tempat manusia berteduh. Jangan kita buang air di tempat ini, ya. Ilatnya sama, yaitu menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, ya. Bayangkan kalau ada orang buang air, ya, di sumber air atau di tengah jalan kemudian terinjak, ya, atau di tempat orang berteduh di halte misalnya, ya, kemudian terinjak tinjaknya, ya kan, orang jijik, orang malu juga, ya, sehingga perbuatan hal seperti ini harus dijauhi. Wa kadzalika la yabulu fi mustahammihi, di samping tidak boleh, ya, buang hajat di sumber air, ya, demikian pula tidak boleh kencing di tempat mandi sendiri, ya, tidak boleh kencing di tempat mandi sendiri. Wa huwal makanul ladzi yaktasilu fihi, yaitu tempat seseorang mandi, ya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, la yabullanna ahadukum fi mustahammihi summa yaktasilu fihi, jangan seseorang di antara kalian, ya, kencing di tempat dia mandi, summa yaktasilu fihi, kemudian dia mandi di sana. Wa hadza idza kana al-mustahammu haudan saghiran, ini kalau tempat mandi itu berupa kolam kecil, au makanan fihi kamiyatun mahdudatun minal ma'iyah, atau tempat yang di sana terdapat, ya, air dalam jumlah yang terbatas.
Wa yadkhulu fihi wala syakka ma yusamma al-banyu, dan termasuk juga dalam hal ini tanpa diragukan apa yang disebut dengan al-banyu, yaitu kolam kecil di rumah-rumah ya. Jadi dilarang orang kencing di tempat dia mandi ya. Misalnya ada kolam kecil tidak mengalir airnya. Ya kan, kolamnya cuma 1 meter kali 1 meter misalnya, 2 meter kali 2 meter. Ya tidak boleh orang ya kencing di situ kemudian dia mandi, enggak boleh ya. Ya. Atau airnya terbatas, airnya 1 baskom kemudian dia kencingi air baskom tersebut kemudian dipakai mandi, ini tidak boleh sama sekali ya. Begitu juga sumur-sumur yang ada di rumah ya. Tidak boleh untuk kencing dalamnya lalu dipakai airnya untuk mandi. Yang keempat, wala yabulu fil ma'i ar-raqid allazi la yajri summa yaktasilu fihi. Tidak boleh kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir ya, kemudian mandi di situ. Ada air di sebuah kolam misalnya, airnya menggenang di situ, maka tidak boleh kencing di situ lalu mandi di dalam kolam tersebut. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi SAW telah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah seseorang di antara kalian kencing di air yang tenang, allazi la yajri, yang tidak mengalir, summa yaktasilu fi, kemudian dia mandi di sana. Kadzalika la yajuzu qada'ul hajati ala babil masjid aw jidarihi. Demikian pula tidak boleh buang hajat di pintu masjid atau di dindingnya. Fa inna fihi istihanatan bi baitillah taala. Karena ya, dalam tindakan seperti ini terdapat penghinaan terhadap rumah Allah, wa iza'an lil musallin, dan ya mengganggu orang-orang yang salat. Wa hadza amrun khatirun jiddan, dan ini adalah perkara yang sangat membahayakan. Jadi ada tempat-tempat yang kita tidak boleh buang hajat di situ, yaitu tempat orang berteduh, tempat orang memanaskan diri dengan cahaya matahari. Ya, tidak boleh juga buang hajat di sumber air, tidak boleh ya buang hajat di tempat seseorang mandi ya, khususnya kalau kolamnya kecil, airnya tidak mengalir ya. Kemudian tidak boleh ya kencing di air yang tenang yang tidak mengalir kemudian mandi di sana ya. Kemudian tidak boleh kencing di pintu masjid atau di dinding masjid ya, karena merupakan penghinaan terhadap rumah Allah dan mengganggu kaum muslimin ya. Jadi adab yang kelima ini menerangkan ya menghindari tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat. Al-adab sadisu, adab buang hajat yang keenam, ada mudukhulil khala' bi syai'in fihi zikrullah taala. Tidak membawa masuk ke dalam WC sesuatu yang ada nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kal mushafis syarif wal kutubid diniyah, seperti mushaf yang mulia dan kitab-kitab agama, wa nahwiha dan sejenisnya. Au bil khatamil lazi fihi ismullah taala, atau cincin yang dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala, atau cincin yang tertulis nama Allah Subhanahu wa taala padanya, wa nahwi zalik dan sejenisnya. Hatta la yakuna syai'un min zalika fil khala', hingga tidak ada sesuatu dari yang demikian itu di WC. Wa zalika ta'ziman lismillahi ta'ala, tujuannya adalah untuk menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Wali umumin nususi fi tahrimi zikrillah fil khala', dan karena keumuman nusus, yaitu teks hadis yang mengharamkan berzikir di WC. Jadi ketika seseorang masuk WC, jangan dia bawa ya tulisan-tulisan yang ada nama Allah Subhanahu wa taala di dalam tulisan tersebut. Seperti mushaf tidak boleh dibawa masuk dalam WC, atau kitab-kitab agama, ya, kitab hadis, kitab tafsir, kitab tauhid, ya, tidak boleh dibawa ke WC ya. Ataupun cincin yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh dibawa masuk dalam WC. Karena ada larangan untuk membawa masuk sesuatu yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, iza kana fi safarin, jika seseorang dalam safar, au makanin amin, atau di tempat umum, yakhafu minhu sariqata khatamihi au awraqihi au haqibatihi au al awraqil maliyati allati fi ismullah, fala haraja alaihi fi dukhulil khala'i biha. Sebagian ulama berkata, jika seseorang dalam safar atau di tempat umum, dia khawatir cincinnya atau kertas-kertasnya atau tasnya atau kertas-kertas berharganya yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir semua itu dicuri, fala haraja alaihi fi dukhulil khala'i biha, maka tidak mengapa jika dia bawa masuk dalam WC. Khaufan alaihi minad dhaya iza tarakaha ma'a unasin la ya'rifu, karena khawatir hilang jika dia tinggalkan ya bersama orang-orang yang tidak dia kenal. Jadi jika seseorang dalam perjalanan
atau di tempat umum misalnya, ya, khawatir cincinnya atau kertas-kertasnya atau tasnya atau surat-surat berharganya yang di dalamnya ada nama Allah SWT khawatir hilang, maka tidak mengapa kalau dia bawa masuk ke dalam WC. Karena kalau dibiarkan di luar mungkin dicuri orang, sementara dia tidak kenal dengan orang-orang yang ada di luar sana. Ya, jadi adab yang keenam ini tidak membawa masuk ke dalam WC ya sesuatu yang bertuliskan nama Allah SWT dalamnya, kecuali jika memang sangat diperlukannya. Seperti khawatir cincinnya atau kertasnya atau tasnya hilang, ya. Khususnya dalam safar ataupun di tempat yang umum, ya. Al-adabu sabi', adab buang hajat yang ketujuh, akhzul ma'i ma'ahu, ya, yaitu membawa air, langsung membawa air ke dalam WC untuk buang hajat, ya. Hatta la yahtaja ila an yunawilahu ahadun iyyahu fi khalaihi, hingga dia tidak perlu ada seseorang yang memberikan air kepadanya sementara dia di dalam kamar kecil. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala khala'a yawman wajada wudu'ahu al-ma'a mawjudan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari beliau masuk ke WC, beliau dapati air wudunya sudah ada di sana. Faqala, maka beliau bertanya, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan ini? Siapa yang meletakkan air ini? Falamma alima annahu Ibnu Abbasin qala. Ketika beliau tahu bahwa yang meletakkannya adalah Ibnu Abbas, beliau berkata, "Allahumma faqihu fid din." Ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama. Wa qad yughni an zalika as-sanabirul mawjudatu bil marahidhi fi ayyamina. Dan hal tersebut sudah mencukupi pada masa kita dengan adanya keran-keran air di WC-WC pada masa kita sekarang. Wal aula an yata'akkada min wujudil ma'i fiha, dan yang lebih utama seseorang memastikan adanya air di kamar kecil tersebut, di WC tersebut. Qabla an yashra'a fi qada'i hajatihi, sebelum dia mulai buang hajat. Wa man lam yajidil ma'a fi sanabir falyakhudh ma'ahu manadila wa nahwaha mimma yastajmiru fi bihi. Barang siapa yang tidak temukan ada air di keran, maka hendaklah dia bawa tisu-tisu dan yang sejenisnya untuk beristijmar, yaitu istinja dengan menggunakan batu ataupun tisu, ya. Jadi ketika seorang masuk ke dalam WC, maka dia langsung bawa air sehingga dia tidak perlu minta tolong ke orang lain untuk memberikan air kepadanya. Ya, Nabi SAW ketika beliau masuk ke WC untuk buang hajat, di sana beliau dapati air wudhu beliau sudah ada. Lalu beliau bertanya, siapa yang meletakkan ini? Maka dijawab oleh orang yang ada di situ, yang meletakkannya adalah Ibnu Abbas. Lalu beliau mendoakan Ibnu Abbas, ya. Tentunya di luar WC beliau doakan, ya. Nah, pada masa kita sekarang alhamdulillah ya di toilet, di hammam sudah ada keran air, ya. Nah, tapi seorang harus pastikan di kamar air, di kamar kecil tersebut sudah ada air, sudah tersedia air, ya. Kalau tidak ada air maka dia pakai yang lain, mungkin tisu atau yang sejenisnya untuk beristinja, ya. Al-adabu tsamin, adab istinja yang ke-8, at-ta'awuzu billahi 'inda dukhulil khala', yaitu berlindung kepada Allah dari gangguan setan ketika masuk WC. Hatta yu'afi Allahul insana min syururil jinni al-mawjudina fi tilkal amakin, hingga Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia dari keburukan jin yang ada di tempat tersebut. Wa ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yustafadu mimma warada anhu sallallahu alaihi wasallam an yaqula al-insanu 'inda dukhulil khala', karena ya bisa dipahami dari riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang ketika masuk WC hendaklah dia mengatakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khawa'is. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan yang laki-laki dan yang perempuan, ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala al-kanifa qala bismillah. Karena Nabi SAW ketika masuk WC beliau mengucapkan bismillah. Wa hadza zikru yakunu sababan fi sitri auratil insan an a'yunil jin. Dan zikir ini menjadi sebab tertutupnya aurat manusia dari mata jin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi SAW, sitru ma bainal jinni wa aurati bani adam iza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah. Penutup antara jin dan aurat manusia ketika dia masuk WC adalah mengucapkan bismillah. Wa kadzalika fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di samping itu Nabi SAW kalau masuk WC beliau mengucapkan Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku sesungguhnya berlindung kepada Engkau minal khubuthi wal khaba'is, dari ya setan, dari jin yang laki-laki dan perempuan. Wa iza qada al-insanu hajatahu fi sahra aw fi ardin fada'in fa innahu ya'ti bi hadzal du'a kadzalik.
Jika seseorang buang hajat di padang pasir atau di tempat terbuka, yaitu di tanah terbuka, maka dia juga mengucapkan doa ini. Kazalika indama yasilu ilal makani allazi ikhtarahu liqada'i hajatihi. Ya. Dia baca doa ini ketika dia sampai di tempat dia yang dia pilih untuk buang hajatnya. Wa qabla syuru'ihi fi qada'il hajah, sebelum dia mulai buang hajat. Lakin la yatruka hadza zikra abadan. Yang penting dia tidak tinggalkan zikir ini selama-lamanya. Jadi ketika seorang masuk WC, maka hendaklah dia berta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jin yang ada di tempat-tempat tersebut. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika masuk WC? Beliau mengajarkan doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari jin yang laki-laki dan perempuannya. Kemudian ya, begitu juga dengan seseorang yang buang hajat di padang pasir, di tempat terbuka, mungkin di lapangan terbuka, ya, yang tidak ada orang di situ dan tempat tersebut tidak dipergunakan oleh orang, boleh dia buang hajat di situ, maka dia juga baca hendaknya zikir ini supaya tertutup auratnya dari mata, dari pandangan jinnya. Al-adabut tasya', adab buang hajat yang ke-9, ad-dukhul birrijlil yusra, masuk ke WC dengan kaki kiri. Li'annahu yadkhulu ila amakin huwa mahallu najasatin, karena dia masuk ke tempat yang merupakan tempat yang kotor. Fakana sawabu an yadkhula birrijlil yusra, maka yang benar dia masuk dengan kaki yang kiri terlebih dahulu. Li'anna kullal af'alil lati tashtariku fiha al-yumna wal yusra yanbaghi fiha taqdimul yumna idza kanat min babil afdali wa takrim. Karena semua perbuatan yang berserikat di dalamnya kaki yang kanan dan kaki yang kiri, maka yang patut adalah mendahulukan kaki yang kanan jika termasuk dalam perbuatan yang mulia, ya, kadukhulil masjidi wal libasi wa tarajjuli wa ghairiha, seperti masuk masjid dahulukan kaki yang kanan, wal libasi memakai pakaian dahulukan ya tangan yang kanan, wa tarajjuli menyisir rambut dahulukan bagian kepala yang kanan, wa ghairiha dan sejenisnya. Wa yang bagi taqdimul yusra fi dhiddi zalika, dan dianjurkan atau sepatutnya mendahulukan kaki yang kiri selain yang demikian. Kata sewuki bil yusra, seperti bersiwak dengan tangan atau sebelah kiri terlebih dahulu. Wa dukhulil khala, juga masuk, ya, masuk ke WC juga didahulukan, ya, kaki yang kiri. Wal khuruji minal masjid, dan keluar dari masjid. Wa khal'il libas, juga melepas pakaian. Wa nahwi zalik, dan sejenisnya. Wa qad nabbaha ala hadza ahlul ilm, hal ini telah diingatkan oleh para ulama. Jadi ketika masuk ke WC maka dahulukan kaki yang kiri, ya. Karena agama kita mengajarkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang mulia, ya, dimulai dengan yang kanan. Seperti misalnya melangkah masuk masjid, kaki kanan terlebih dahulu. Memakai pakaian, yang bagian tangan kanan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam pakaian. Menyisir rambut, ya, kepala sebelah kanan yang terlebih dahulu disisir. Tapi hal-hal yang merupakan melakukan hal-hal yang merupakan kebersihan, membersihkan, maka itu yang kiri terlebih dahulu. Seperti siwak, yang kiri dulu, bagian gigi yang kiri. Masuk ke WC, kaki kiri yang didahulukan. Keluar dari masjid, kaki kiri yang didahulukan. Melepas pakaian, ya, tangan kanan yang terlebih dahulu atau bagian kanan yang terlebih dahulu dibuka, ya. Al-adabul asyir alla yarfa' sawbahu hatta yadunwa minal ardi. Dia tidak mengangkat pakaiannya hingga dekat dengan tanah tempat dia buang hajat. Wa zalika min kamalil istitar. Hal itu termasuk kesempurnaan menutup diri. Fa innahu law kana fi ardin fada'il, karena kalau dia berada di tempat yang terbuka, fazalika ahra an la yara auratahu ahadun, maka itu lebih pantas supaya tidak ada seorang pun yang melihat auratnya. Wa in kana fil bunyan fa innahu ahwab, kalau di bangunan maka itu lebih hati-hati. Ya annahu qad yarahu ahadun min suqbin fil bab, karena bisa saja ada seseorang yang melihatnya dari celah di pintu, au syarkhin fil haid, atau ada lubang kecil di dinding, au ghairi zalik, atau sejenisnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza arada al-hajah lam yarfa' sabahu hatta yadnuwa min al-ardi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin buang hajat, maka beliau tidak angkat pakaiannya hingga dekat dengan tanah tempat beliau buang hajat. Bal hatta iza aminal insanu an yarahu ahadun. Bahkan meskipun seseorang aman dari pandangan seseorang, fa inna hadzal fi'al aula,
maka perbuatan ini tetap lebih utama. Li'annahu aqrabu ilal istihya, li'annahu aqrabu ilal istihya'i minallah ta'ala. Karena hal tersebut lebih dekat kepada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang buang hajat, maka pakaiannya tidak diangkat kecuali setelah dia dekat dengan tanah tempat dia buang hajat ya. Jangan masih berdiri sudah diangkat pakaiannya. Ya, supaya apa? Supaya tidak terlihat auratnya oleh seseorang pun. Ya, meskipun di tempat yang tertutup. Ya, karena bisa saja tempat yang tertutup itu ada celah yang bisa orang melihat atau ada lubang kecil yang bisa dilihat oleh orang dari luar. Oleh sebab itu, ketika orang buang hajat, maka dia pakaiannya tidak diangkat kecuali setelah dia benar-benar dekat dengan tanah tempat dia hendak buang hajatnya. Sebagaimana Nabi SAW, kana iza aradal hajata lam yarfa sawahu hatta yadunwa minal ard. Nabi SAW kalau ingin buang hajat, maka beliau tidak akan angkat pakaiannya hingga dekat dengan tanah tempat beliau buang hajat. Al-adabul hadiyah asyar, adab buang hajat yang ke-11, ada mustiqbal al-qiblah aw istidbariha bil hajah, tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Wa sawa'un kana nahyu an zalika qad nusikha, baik larangan tentang hal tersebut telah dihapuskan, au annahu lil karaha aw lit tahrim, atau larangan tersebut adalah untuk hukumnya karaha, awil tahrim atau untuk diharamkan. Wa bi kullin qala ta'ifatu min ulama, dan masing-masing pendapat ini dianut oleh para ulama. Fal aula al inhiraf anil qiblati bil hajah, maka tetap yang lebih utama adalah membelok dari kiblat ketika buang hajat. Jadi tentang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ada ulama yang berpendapat bahwa larangan untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat itu sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa larangan itu adalah makruh, tidak sampai ke tingkat haram. Ada yang mengatakan bahwa larangan tersebut adalah benar merupakan larangan yang diharamkan untuk dilakukan. Jadi ada tiga di sini tiga pendapat ulama tentang masalah menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ada yang mengatakan larangan tersebut telah dihapus, ada yang mengatakan larangan itu makruh, artinya tidak diharamkan, tapi sebatas makruh untuk dilakukan. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan bahwa larangan itu haram untuk dilakukan. Tapi kata Syekh, fal aula al inhirafu anil qiblah bil hajah. Tapi tetap yang lebih utama adalah tidak menghadap ke kiblat ketika buang hajat. Tetap yang lebih utama adalah tidak menghadap persis ke kiblat ketika buang hajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah bersabda, iza ata ahadukumul ghaita, jika seseorang di antara kalian datang ke WC, wala yastaqbilil qiblata, janganlah dia menghadap ke kiblat, wala yuwalliha zahrahu, jangan pula membelakanginya, walakin syarriku aw warribu, tapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kata Rasulullah, kalau seseorang di antara kalian masuk ke WC untuk buang hajat, jangan menghadap ke kiblat, jangan juga membelakanginya, tapi menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidha, Nabi SAW juga bersabda, la yabulanna ahadukum mustaqbilal qiblah, jangan seseorang di antara kalian kencing menghadap kiblat. Wa yara ba'dul ulama jawaza zalik idza kana fil bunyan dunal fadha. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut kencing menghadap kiblat itu menurut sebagian ulama boleh jika berada di bangunan, jika berada dalam bangunan. Dunal fadha, bukan di tempat yang terbuka. Walahum adillatun fi zalika, dan mereka punya dalil untuk hal demikian. Wal ahwatul man'u mutlaqa wallahu a'lam. Tapi pendapat yang lebih hati-hati adalah hal tersebut dilarang secara mutlak, dan itu yang lebih hati-hati. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh kencing atau buang air besar, boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat kalau berada di bangunan yang tertutup seperti dalam rumah, dalam gedung misalnya. Tapi tetap yang lebih hati-hati adalah dilarang sama sekali kencing menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblatnya.
Al-adab tsani asyar adamul bauli waqifan. Adab yang ke-12, tidak kencing dalam posisi berdiri. Wa huwal aula, itu lebih utama. Wa huwa tsabitu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang yang tercatat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin law bala qa'iman fi makanin rakhwin aw fihi qimamatun aw syai'un yadman alla yartadda alaihi bauluhu fayaral ba'du annahu la ba'sa bizalik. Ya. Tetapi jika seseorang kencing dengan posisi berdiri, fi makanin rakhwin, di tempat yang lunak, tanah tempat dia kencing itu lunak tanahnya, au fihi qimamatun, ya, atau di tempat tersebut ada sampah, qimamah artinya sampah, au syai'un yatman alla yartadda alaihi bauluhu, atau dia yakin bahwa air kencingnya tidak memercik lagi ke dirinya, fayaral ba'du annahu la ba'sa bizalik, maka sebagian ulama berpendapat hal tersebut tidak mengapa. Ya. Jadi ya seseorang mengusahakan untuk tidak kencing dalam posisi berdiri, dan itu yang lebih utama, dan itulah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seseorang kencing dalam posisi berdiri di tempat yang lunak tanah dia, tempat dia kencing, atau di situ ada sampah sehingga tidak memungkinkan dia untuk duduk, ya, atau ada hal yang membuat dia yakin bahwa air kencingnya tidak memercik lagi ke dirinya, maka menurut sebagian ulama tidak mengapa seseorang kencing dalam posisi berdiri. Ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin fabala qa'ima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke kebun suatu kaum, lalu beliau kencing dalam posisi berdiri. Ghaira anna hadza la yasluh fil marahidil mawjudatil yaum. Tapi ini tidak baik jika dilakukan di WC-WC yang ada pada zaman sekarang. Li'annal baula sayusibuhu wala raiba, ya, fasawabu an yabula qaida. Karena air kencing itu akan mengenainya lagi, ya, tanpa diragukan, sehingga yang benar adalah tetap kencing dalam fasawabu an yabula qaida. Maka yang benar adalah dia kencing dalam keadaan duduk, ya. Jadi adab yang ke-12 ini menerangkan kepada kita hendaknya seseorang tidak kencing dalam posisi berdiri, ya. Kecuali ada alasan-alasan yang membuat seseorang, ya, kencing dalam keadaan berdiri, seperti tanah tempat dia kencing lembek tanahnya, ya, atau ada sampah di sana, atau dia yakin kencingnya tidak memercik ke dirinya, maka menurut sebagian ulama hal tersebut membolehkan seseorang kencing dalam keadaan berdiri. Al-adab tsalisa asyar adamu massi zakari bil yamin, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. Fa inna zalika manhiyun anhu, karena hal tersebut dilarang. Ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza bala ahadukum fala ya'khuzanna zakarahu bi yaminihi, ya, wala yastanji bi yaminihi wala yatanaffasu fil ina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang di antara kalian buang air, maka jangan dia pegang kemaluannya dengan tangan kanannya, jangan beristinja dengan tangan kanannya, jangan bernapas dalam bejana, dan jangan bernapas di dalam bejana. Wazalika tanzihan lil yumna an mubasyaratin najasat wal azza. Kenapa? Untuk mensucikan tangan kanan dari menyentuh langsung najis dan kotoran. Wa hatta la yatazakkar al insanu asna'a aklihi annahu tatahhara bi yaminihi min al azza, dan supaya orang tidak ingat ketika dia makan bahwa dia bersuci dengan tangan kanannya dari kotoran. Fatataqazzaru nafsuhu min al akli bil yamin, sehingga dirinya jijik untuk makan dengan tangan kanan. Wa hadzal nahyu yashmulu massaz zakari aw massad duburi bal huwal aula. Dan larangan ini mencakup menyentuh atau memegang kemaluan atau memegang dubur. Bal hadza aula, dan inilah yang lebih utama. Ya. Fa innan nafsu tastaqziru minal barazi aktsar minal baul wa hukmuha wahidun. Karena jiwa manusia itu lebih jijik kepada, ya, tinja daripada kencing, dan oleh sebab itu hukum keduanya sama, ya. Jadi tidak hanya dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan, tapi juga dilarang menyentuh atau memegang dubur, karena manusia itu lebih jijik kepada kotoran daripada kepada kencing, ya. Oleh sebab itu tidak boleh pakai tangan kanan. Jadi adab yang ke-13 ini menerangkan kepada kita tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika istinja, tapi dengan tangan kiri, ya.
Larangannya apa sebabnya? Kenapa dilarang ya membersihkan kotoran baik itu kencing ataupun tinja? Kenapa dilarang dengan tangan kanan? Karena ya orang ya biasanya memuliakan tangan kanannya untuk menyentuh langsung najis ya. Supaya orang tidak ingat dengan dengan kotoran yang dia sentuh dengan tangan kanannya ketika dia sedang makan ya. Sehingga dia nanti jijik untuk makan dengan tangan kanannya. Al-adabur rabi' asyar, adab yang ke-14, adamul istinja bil yumna, tidak beristinja dengan tangan kanan. Wa zalika liwurudin nahyi an zalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada larangan tentang hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, di mana beliau bersabda, "Iza istataba ahadukum fala yastatib bi yaminihi, liyastanji bi shimalihi." Kalau seseorang di antara kalian istinja, maka jangan beristinja dengan tangan kanan, hendaklah dia beristinja dengan tangan kiri. Walamma qila li Salman radhiyallahu anhu, dan ketika ditanyakan kepada Salman radhiyallahu anhu, atau ketika dikatakan kepada Salman radhiyallahu anhu, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Ketika dikatakan kepada Salman radhiyallahu anhu, sama Al-Farisi, sesungguhnya Nabi kalian telah ajari kalian segala sesuatu sampai cara ya buang hajat. Qila ajal, kata Salman, benar. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Sesungguhnya ia telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Aw an nastanjiya bil yamin, beliau juga larang kami beristinja dengan tangan kanan. Aw an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Beliau juga melarang kami beristinja jika kurang dari 3 batu. Aw an nastanjiya bi raji'in aw bi azmin. Beliau juga larang kami beristinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang binatang. Ya. Jadi tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, sebagaimana Salman mengatakan bahwa Nabi SAW melarang para sahabat untuk beristinja dengan tangan kanan. Al-adabul khamisah asyar, adab yang ke-15, al-itar, yaitu ya beristinja dengan 3 batu. Al-itar bilangan yang ganjil artinya. Al-itar yaitu bilangan yang ganjil indal istijmar bil ahjar, ketika beristinja dengan batu. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istitabatu bi salasati ahjarin laisa fiha raji. Istinja itu dengan 3 batu, tidak termasuk dalamnya kotoran hewan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istajmara falyutir. Kata Rasulullah sallallahu dalam sebuah hadis, barang siapa yang beristijmar, istijmar yaitu beristinja dengan menggunakan batu, ya, kalau menggunakan air disebut dengan istinja. Kalau membersihkan kotoran dengan batu atau yang sejenisnya, tisu atau yang lain, maka disebut dengan istijmar ya. Man istajmara falyutir, kata Rasulullah. Barang siapa yang beristijmar, berarti beristinja membersihkan kotoran dengan batu, falyutir, maka hendaklah dengan bilangan yang ganjil. Maksudnya 3. Wal maksud min zalika kamalu tatahhur ya wa izalatul khabath. Maksudnya adalah supaya sempurna kesuciannya dan hilang kotorannya. Wa mimma yaqumu maqamal ahjar, di antara yang sama hukumnya dengan batu, al-waraq, yaitu kertas, wal qutn, dan kapas, wal manadil, dan tisu, wa nahwi zalik, dan yang sejenisnya ya. Kertas, kapas atau tisu. Kalau orang beristinja mesti dengan benda-benda ini karena enggak ada air, maka hendaklah dengan bilangan yang ganjil ya. Al-adabus sadisa asyar, adab yang ke-16, ada musti'malil asya'il manhi anha fil istinja, tidak menggunakan hal-hal yang dilarang untuk istinja. Karraus, seperti kotoran binatang. Kotoran binatang misalnya kotoran keledai di tengah padang pasir, udah mengeras kayak batu, itu tidak boleh digunakan untuk istinja ya. Wal izlam, tulang binatang, ya, tidak boleh digunakan untuk istinja. War raji' juga kotoran ya keledai ya. Ya. 5 sabaka minan nahi fil adabaini rabi' asyar wal khamis asyar. Karena ada larangan ya pada adab yang ke-14 dan ke-15. Ada larangan untuk beristinja dengan kotoran ya, atau dengan tulang. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tastanju birrausi wala bil izam. Kata Rasulullah SAW, jangan beristinja dengan kotoran dan jangan pula beristinja dengan tulang ya. Fa innahu zadu ikhwanukum minal jin, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Karena tulang itu adalah bekal bagi saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Wa kadzalika fa innahu sallallahu alaihi wasallam naha an yutamassaha bi azmin aw bi ba'rin. Dan Nabi SAW juga larang untuk beristinja dengan tulang ataupun dengan kotoran binatang. Wa kadzalika la yajuzul istinja bi mat'um.
ai bi syai'in yukal. Demikian pula tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang dimakan. Fa innahu ihanatun li ni'matillah taala. Karena kalau beristinja dengan sesuatu yang dimakan, maka itu penghinaan terhadap nikmat Allah SWT. Wala bi syai'in fihi zikrullah taala. Tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang ada nama Allah dalamnya. Fa inna zalika khatirun jiddan. Karena hal itu sangat membahayakan. Wa fihi ihanatun lismillahi azza wa jalla. Dan ada penghinaan terhadap nama Allah azza wa jalla di dalamnya. Wastihza'un bihi, dan ada penghinaan terhadap Allah, ya. Wa hadza kufur billahi taala, dan ini hukumnya kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi samping tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang yang mengeras, ya, atau dengan tulang karena dia merupakan makanan bagi jin, tidak boleh juga beristinja dengan makanan. Ya, roti misalnya, di negara-negara Arab mereka makan roti di negara Arab itu kalau dibiarkan 2 hari sudah mengeras kayak kertas, bahkan lebih keras, ya. Itu tidak boleh digunakan untuk istinja, ya. Apalagi beristinja dengan yang ada nama Allah dalamnya, kertas ada nama Allah di dalamnya, misalnya ada tulisan Allahu Akbar misalnya, ya, dalam kertas tersebut tidak boleh digunakan untuk beristinja, ya. Kemudian al-adabu sabi'a asyar kamal istifraghi lima fil batni, yaitu sempurna dalam mengeluarkan semua kotoran dari perut, ya. Ketika seorang buang hajat, maka dia buang hajat secara sempurna, ya, dia keluarkan semuanya, ya, dari perutnya. Wa hadza likai yatahaqqaqal gharadu min ityanihi al-khala', supaya terwujud tujuan dia datang ke WC. Apa tujuan orang masuk ke WC? Untuk buang hajat, ya, buang hajat secara semuanya yang bisa keluar, ya kan. Jangan dia baru duduk sudah berdiri, sudah selesai dia bilang kan, padahal kotorannya masih banyak dalam perutnya yang mau keluar, ya. Fa innahu iza lam yastafrigh ma fi batnihi tamaman lam yatahaqqaq zalikal gharad. Kalau seseorang tidak berusaha mengeluarkan dari perutnya semua kotoran, maka tidak terwujud tujuan dari datang ke WC. Wa qad zakaru, dan mereka para ulama telah menyebutkan, anna mimma yu'inu ala zalika, di antara yang membantu untuk bisa mengeluarkan semua kotoran dari perut, an yamilal jalisu qalilan jihatal yasar bihaitsu yadghatu ala ma'idatihi inda qada'il hajah. Bahwa di antara yang bisa membantu supaya kotoran keluar semuanya, kata ulama, adalah seseorang miring sedikit ke arah kiri. Miring sedikit ke arah kiri, di mana lambungnya tertekan ketika dia buang hajat. Di mana lambungnya tertekan ketika dia buang hajat, ya. Kalau orang sedang buang hajat, sedang buang air besar misalnya, dia miring ke kiri sedikit sehingga lambungnya tertekan, sehingga kotorannya bisa keluar semua. Li'anna zalika mimma yusa'idu ala ikhrajil fadalat. Karena hal tersebut termasuk yang bisa membantu mengeluarkan al-fadalat, yaitu kotoran, ya. Wa qad zakara al-ba'du anna hadza mimma yadkhulu tahta qawlihi sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a sauta insanaini yu'azzabani fi quburihima, afwan. Wa kadzalika idza ihtaja an yansura zakarahu li ifraghi qataratil baul, ya. Demikian pula jika seseorang ya ingin mengeluarkan semua tetesan-tetesan kencingnya, maka dia miring ke arah kiri, ya, sedikit, awid dawti alaihi bil isba, atau dia menekan kemaluannya dengan jarinya, izahtaja, jika dia memerlukan. Jadi kalau orang ingin semua kencingnya, tetesan kencingnya ingin keluar semuanya, maka hendaklah dia miring ke arah kiri sedikit ketika dia buang air, ya, sehingga kotorannya ataupun kencingnya keluar semua, ya. Wa qad zakara al-ba'du, sebagian ulama menyebutkan, anna hadza mimma yadkhulu tahta qawlihi sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a sauta insanaini yu'azzabani fi quburihima. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini termasuk dalam sabda Nabi SAW ketika beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur keduanya. Innahuma la yu'azzaban, sesungguhnya kedua orang ini la yu'azzaban, sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Amma ahaduhuma fa kana la yastatir wa fi lafzin la yastabri, ya. Adapun orang di antara kedua orang yang disiksa ini
Yang pertama, dia tidak menutup aurat, atau dalam lafaz lain dikatakan tidak bersuci. Wa fi lafzin la yastansir, wa fi lafzin la yastanzih. Dalam riwayat ini dikatakan tidak bersuci dari kencingnya. Faqalu hadza min kamal istibra' wal istinza, an yastawsikhal insanu min ifraghi ma fi jawfihi tamaman. Jadi Rasulullah SAW pernah mendengar ya bahwa ada orang yang sedang diazab dalam kuburnya, ada 2 orang yang sedang diazab dalam kuburnya. Dan keduanya diazab bukan karena dosa besar, ya. Dan menurut keduanya bukan dosa besar, ya. Apa dosa kedua orang tersebut? Yang pertama, dia tidak bersuci dari kencingnya. Maksudnya dia kencing, belum selesai kencingnya, dia sudah ya keluar dari WC, sehingga kencingnya ya atau tetesan kencingnya masih menetes ke pakaiannya, lalu dia gunakan pakaian itu untuk sholat, sehingga sholatnya tidak sah karena ada najis di sana, sehingga menyebabkan dia disiksa dengan neraka, ya. Nah, oleh sebab itu seseorang mesti memastikan bahwa ya semua kotoran yang ada dalam perutnya sudah keluar, ya. Wa an yahtariza min isabati razadil bauli li jasadihi aw li sawbihi. Dan juga seseorang harus berhati-hati supaya tubuhnya dan pakaiannya tidak terkena percikan kencingnya, ya. Inilah barangkali yang bisa kita terangkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.